Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Maghfirah Channel. Selamat datang di channel yang selalu menyajikan kisah-kisah Islam inspiratif, penuh hikmah dan pelajaran berharga. Hari ini, kita akan menyelami kehidupan seorang pemimpin agung, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sosok yang dijuluki sebagai Khalifah kelima karena keadilannya, kezuhudannya, dan kepemimpinannya yang membuat seluruh rakyatnya hidup berkecukupan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, komentar, dan subscribe Al-Maghfirah Channel, agar semakin banyak saudara kita yang terinspirasi dari kisah-kisah luar biasa seperti ini. Mari kita mulai perjalanan kita menelusuri jejak mulia sang Khalifah. Umar bin Abdul Aziz lahir dari keluarga bangsawan yang sangat terhormat. Ia adalah cicit dari Umar bin Khattab, Khalifah kedua yang terkenal dengan keadilan dan ketegasannya. Darah keadilan itu tampaknya mengalir deras dalam diri Umar bin Abdul Aziz. Ayahnya adalah gubernur Mesir yang dikenal bijak, sedangkan ibunya adalah keturunan langsung dari Umar bin Khattab. Sejak kecil, Umar sudah mendapatkan pendidikan yang kuat, baik dalam ilmu agama maupun kepemimpinan. Ia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, tawadu, dan sangat perhatian pada kondisi umat. Meski hidup di lingkungan istana yang mewah, hatinya tetap terpaut pada kehidupan akhirat. Sejak muda, ia telah berguru kepada para ulama besar dan mencintai ilmu. Ia dikenal sebagai salah satu murid terbaik Imam Sa'idi bin Al-Musayyib, seorang tabi'in besar di Madinah. Ketekunan belajarnya membuat ia tumbuh sebagai sosok yang tak hanya alim, tapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang keadilan sosial. Banyak yang tidak menyangka, pemuda yang hidup dalam kemewahan istana ini kelak akan menjadi ikon pemimpin zuhud yang membuat rakyatnya makmur. Sebelum menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz pernah menjabat sebagai gubernur Madinah. Dalam masa itu, ia sudah menunjukkan sikapnya yang adil, jujur, dan cinta rakyat. Ia menolak hidup bermewah-mewahan seperti para bangsawan Umayyah lain, dan lebih memilih hidup sederhana. Takdir pun mengantarnya menjadi khalifah, setelah wafatnya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, dan di sanalah sejarah luar biasa dimulai. Ketika Umar bin Abdul Aziz dilantik sebagai khalifah, ia langsung mengguncang sistem pemerintahan dinasti Umayyah yang kala itu penuh dengan kemewahan dan korupsi. Langkah pertamanya sangat mengejutkan. Ia menolak segala fasilitas mewah, mengganti pakaian kebesaran khalifah dengan pakaian kasar, dan mengembalikan harta rampasan yang tidak sah kepada Baitul Mal. Umar bin Abdul Aziz mengirimkan surat kepada semua pejabat di wilayah kekhalifahan, agar menjalankan pemerintahan dengan adil dan menjauhi penindasan. Ia memecat para gubernur yang zalim, dan mengganti mereka dengan tokoh-tokoh yang adil, saleh, dan amanah. Sistem pajak yang semula menindas rakyat juga direformasi secara besar-besaran, hingga rakyat tidak merasa terbebani. Bahkan, Umar bin Abdul Aziz menghentikan kebijakan mewajibkan non-muslim membayar jizyah setelah mereka memeluk Islam, sebuah langkah berani yang menunjukkan keikhlasannya dalam berdakwah. Tak hanya itu, ia juga memerintahkan pengembalian semua tanah dan harta milik rakyat yang pernah dirampas penguasa sebelumnya. Seluruh anggota keluarganya, termasuk istrinya, diminta mengembalikan harta negara yang mereka nikmati. Khalifah Umar bin Abdul Aziz benar-benar memimpin dengan semangat khilafah nabawiyah, meneladani Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dalam seluruh aspek pemerintahannya. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz yang adil dan berpihak kepada rakyat mulai menunjukkan hasil. Dalam waktu singkat, kesejahteraan menyebar di seluruh penjuru negeri. Para sejarawan mencatat bahwa pada masa kepemimpinannya, hampir tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Zakat yang disalurkan ke berbagai daerah, kembali tanpa ada yang mengambilnya, karena semua rakyat sudah tercukupi. Kondisi ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin. Ekonomi tumbuh pesat karena distribusi kekayaan berjalan merata dan tidak hanya berputar di kalangan elit. Para petani, buruh, dan pedagang merasakan keadilan dan kesejahteraan yang belum pernah mereka rasakan. Bahkan, banyak rakyat yang menjadi dermawan dan bersedekah karena merasa hidup mereka telah lebih dari cukup. Ini membuktikan bahwa keadilan bukan hanya prinsip moral, tapi juga kunci nyata bagi kemakmuran suatu bangsa. Umar bin Abdul Aziz menorehkan sejarah sebagai pemimpin yang menyejahterakan rakyatnya dalam waktu sangat singkat, hanya dalam 2 tahun lebih sedikit. Kehidupan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah tidak berbeda jauh dari rakyat jelata. Ia menolak hidup mewah dan memilih tinggal di rumah sederhana bersama keluarganya. Ketika hendak menggunakan minyak lampu negara untuk menulis surat pribadi, ia segera mematikannya dan menggantinya dengan lampu milik pribadinya. Itulah akhlaknya, penuh kehati-hatian dalam menggunakan amanah negara, meski hanya setetes minyak. Istrinya, Fatimah binti Abdul Malik, yang sebelumnya hidup mewah, turut mendukung langkah Umar. Ia menyerahkan semua perhiasannya ke Baitul Mal tanpa paksaan. Umar juga menolak menerima gaji besar.
Ia cukup mengambil bagian kecil untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan sisanya dikembalikan ke kas negara. Saat ditanya mengapa ia hidup dalam kesederhanaan, Umar menjawab, "Aku tidak ingin ada yang kelak menagihku di hadapan Allah karena hak mereka yang aku gunakan." Pemimpin yang hidup seperti rakyat, bahkan lebih sederhana, membuat kepercayaan rakyat begitu besar kepadanya. Ia mendengar langsung keluhan rakyat, menyelesaikan masalah secara pribadi, bahkan menulis surat sendiri untuk memerintahkan perubahan kebijakan. Gaya kepemimpinan inilah yang menjadikan Umar bin Abdul Aziz sebagai salah satu pemimpin terbaik dalam sejarah umat Islam. Meski dicintai rakyat, Umar bin Abdul Aziz menghadapi banyak tekanan dari elit kekuasaan, termasuk keluarganya sendiri. Keluarga besar Bani Umayyah merasa kebijakan Umar terlalu membatasi mereka. Banyak dari mereka kehilangan fasilitas, kekuasaan, dan kekayaan yang mereka anggap hak turun-temurun. Namun Umar tetap tegas. Ia berkata, "Aku tidak akan menjual akhiratku demi dunia kalian." Ancaman datang dari berbagai arah. Umar bahkan diracun oleh oknum dari dalam istana yang tak tahan terhadap kebijakannya yang bersih. Dalam sakitnya, Umar tetap bersabar. Ia tidak mengutuk pelakunya, melainkan memohon kepada Allah agar perbuatannya menjadi pelajaran. Bahkan di ranjang kematian, ia tetap memikirkan rakyat dan Baitul Mal. Ia meminta agar seluruh utang negara segera diselesaikan. Ia wafat dalam keadaan sangat sederhana, dengan hanya meninggalkan baju kasar dan segenggam uang untuk keluarganya. Namun warisannya jauh lebih besar, negara yang makmur, rakyat yang sejahtera, dan pemerintahan yang adil. Itulah tanda-tanda pemimpin sejati, yang meninggalkan kemuliaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dari kisah Umar bin Abdul Aziz, kita belajar bahwa keadilan bukan hanya konsep, melainkan kunci kebangkitan sebuah bangsa. Kesederhanaan, amanah, dan keberanian menegakkan kebenaran menjadi fondasi pemerintahan yang sukses. Meski masa pemerintahannya singkat, namun dampaknya sangat panjang, hingga generasi kini terus mengenangnya. Pemimpin bukan tentang gelar atau warisan kekuasaan, melainkan tentang kemampuan melayani rakyat dengan hati yang bersih. Kita juga belajar bahwa hidup zuhud dan tidak bergantung pada dunia akan membawa keberkahan, baik bagi diri sendiri maupun umat. Umar bin Abdul Aziz mengajarkan kita bahwa perubahan besar bisa dimulai dari niat tulus dan tekad kuat seorang pemimpin. Ia juga membuktikan bahwa kekayaan dan kemewahan bukanlah ukuran keberhasilan seorang khalifah, melainkan amanah yang harus dijaga. Jika hari ini umat Islam ingin bangkit, maka sosok seperti Umar bin Abdul Aziz harus dijadikan teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Dan kita sebagai rakyat pun bisa ikut meneladani akhlaknya, mulai dari kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Sahabat Al-Maghfirah Channel, demikianlah kisah luar biasa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang membuat seluruh rakyatnya kaya bukan karena harta, tapi karena keadilan dan keberkahan. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan membuka hati kita semua untuk lebih mencintai kejujuran, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap umat. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Al-Maghfirah Channel agar semakin banyak yang mengenal kisah-kisah mulia dalam sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.